Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamatnya, maka ia akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, seluruh suku bangsa, seluruh umat manusia, dan semua orang akan datang kepadamu untuk bersembah sujud di hadapanmu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah setiap orang mereka mengalami pertobatan, sehingga lewat pertobatan mereka dapat Engkau terima. Berkati kami, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dengan kami memberitakan kabar baik kepada mereka. Kuatkan kami, mampukan kami dalam tugas ini ya Bapa. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu, Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Pada suatu hari, ada satu pengalaman ketika pergi ke kondangan, diundang oleh teman dalam pernikahan keponakannya. Lalu kita datang ke pernikahan itu. Sesudah sampai di tempat sang tuan rumah, sang pemilik pesta, rasanya kok aneh. Saya tidak mengenal banyak orang di situ. Lalu budaya juga agak berbeda, kebiasaan agak berbeda. Karena tamu perempuan dan tamu laki-laki berbeda tempat. Lalu saya dengan bapak pisah, bapak di tempat kaum pria, saya di tempat perempuan. Saya merasa asing, tidak kenal siapa, lalu tidak ada satupun yang mengenali saya juga. Lalu rasanya saya nggak betah tinggal di situ. Padahal pesta itu kan nggak lama. Kita duduk, ikuti acara, sudah ikut acara kita makan. Tapi rasanya saya seperti di dunia lain. Saya seperti berbeda sendiri dan lain. Wah, gak nyaman. Dan juga pengen sebenarnya, ayolah cepat kita pulang karena tempat itu tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman kumpul bersama dengan orang yang tidak kita kenal, lalu kita tidak nyaman? Nah, ini kan satu pengalaman khusus ya yang kita alami. Tapi dari situ kita belajar. Kenapa tidak nyaman? Apakah salah kita berkenalan, bercerita, lalu sambil bertegur sapa di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan belakang kita? Untuk merubah ketidaknyamanan itu, kita harus memulai dari diri kita. Rupanya ini adalah tips supaya kita bisa nyaman dimanapun, bertemu dengan siapapun dan kelompok apapun. Kita bisa nyaman, kita belajar bergaul, membuka hati, dan juga kita yang memiliki inisiatif untuk berkenalan dengan mereka. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ini pengalaman Filipus ketika dalam pelayanan. Dia melayani orang-orang Samaria, dan banyak orang-orang Samaria bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Filipus melayani banyak orang di Samaria. Tapi ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, Filipus harus pergi ke daerah Yerusalem, ke daerah Gaza.
Rupanya di situ ada Sida-Sida dari Ethiopia. Dia adalah pejabat tinggi dari Ethiopia. Dia bendahara, pembesar kerajaan. Tapi dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Allahnya Israel. Rupanya ketika dia ada di dalam kereta, dia sedang membaca kitab Yesaya. Dan kitab Yesaya itu mengarahkan kepada Yesus Kristus. Siapakah anak domba yang dibantai? Siapakah anak domba yang diserahkan? Lalu oleh tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan perintah Tuhan, Filipus menjumpai Sida-Sida dari Ethiopia. Lalu mereka berdiskusi dan Filipus menjelaskan apa tujuan kitab Yesaya itu. Lalu Filipus menerangkan bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksud dengan kitab Yesaya. Ketika Filipus menjelaskan dengan baik dan Sida-Sida dari Ethiopia menyerahkan dirinya, mencari tempat di situ ada air. Apakah salahnya jika saya dibaptis? Lalu Filipus membaptis Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida dari Ethiopia itu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika malaikat memanggil Filipus, Filipus merasa heran karena Filipus pengkhotbah KKR di Samaria, ada banyak orang. Dia berkhotbah di hadapan banyak orang. Tapi tiba-tiba malaikat menyuruh dia di satu tempat yang sunyi dan sepi dan hanya menginjili satu orang. Tapi Filipus tetap taat kepada Allah. Dari pengalaman ini kita bisa mendapatkan satu berkat. Kadang-kadang Tuhan tempatkan kita di satu situasi yang menurut kita mungkin kok bisa di sini, lalu kita ditempatkan di satu tempat yang tidak nyaman. Tapi Tuhan punya tujuan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berteman dan bergaul. Mari membawa misi Allah, mari nyatakan amanat agung kepada mereka. Kita percaya apa yang kita sampaikan membuat orang lain menerima Injil, bertobat, dan akhirnya mereka diselamatkan. Itulah tujuan pelayanan kita. Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain, Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa lain, Tuhan menyelamatkan semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah maha mengetahui. Engkau juga Tuhan memberikan perintah kepada kami semua untuk mengabarkan kabar baik kepada orang banyak, kepada orang-orang tertentu. Tuhan juga berikan hikmat dan bijaksana-Mu supaya kami peka akan panggilan-Mu, kami peka akan tugas kami peka akan tuntunan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan di tengah kesibukan kami tetap ambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dan firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Bahagia jiwa dalam dosa.